Situasi saat ini mengharuskan kita tetap berkegiatan walau saling berjauhan. Selain beradaptasi dengan teknologi baru, komunikasi menjadi tumpuan di setiap keseharian. Dari menyampaikan gagasan, bahkan hingga memesan kudapan di tengah malam, membutuhkan teknik persuasi dari komunikasi. Selamat datang di Berani Bicara edisi online bersama gue, Anan Prananca. Masih bersama gue Anan Prananca, itu terlalu sering banget dipakai oleh para pembawa acara ya. Masih kembali, itu sering sekali terjadi. Kita akan ngobrol sama satu public speaker yang sudah pasti improvisasinya lebih banyak variasinya. Tidak akan menggunakan kalimat-kalimat yang mainstream. Sudah ada bersama saya partner di 103 Pop FM Jakarta. Sebelumnya kita ngobrolin soal hal kecil yang berdampak besar pada show kita. Kali ini kita akan ngobrolin ketika kita melakukan kesalahan, gimana sih caranya kita menutup kesalahan tersebut? How to overcome from that mistakes. Sama gue, Semi Bastian, public speaker. Sam? Wes, what's up? Sam, lu pernah gak sih setelah melakukan kesalahan, lu overthinking, lu menyesal, lu ngerasa kayak hancur nih show gue nih? Pernah lah, gila ya. Salah satunya yang kemarin itu di Asian Games tuh kayak, Ya. men, lu bayangin sendiri tuh acara gede itu kan, Ya. acara yang prestis banget, terus gue salah dan notabene officialnya tuh kayak, officialnya tuh benar-benar kayak datangin gue dan kayak marah-marah. Untungnya dia marah-marah dengan bahasa Inggris, lo ke Thailand kayak gue mau ketawa tapi takut nggak menghargai. Iya. Tapi itu gue tipe orang yang gini, kalau once gue salah, gue mengakui kesalahan itu. Tapi Ya. kalau misalnya itu bukan kesalahan gue akan berani untuk bukan yang ngelawan ya, tapi kayak discuss ini bukan pure kesalahan gue, tapi kita biar bisa win-win solution gitu loh, Nan. Gitu Ya. sih. Ya. Wah, ini Semi udah ngasih tips pertama. Udah nggak usah egonya ditinggiin, turunin aja dulu untuk minta maaf. Lalu yang kedua, kita kasih tahu sebenarnya duduk perkaranya itu kenapa sampai kita salah announce informasi gitu ya. Jangan-jangan bukan di kita, tapi di proses sebelumnya gitu ya. Gimana caranya lu menutupi kesalahan tersebut, Sam? Kan udah hancur nih mood. Sementara di berikutnya kita punya punya periode ngomong selanjutnya yang gimana caranya tuh buat nutup yang sebelumnya. Iya, jadi kalau ngomongin masalah kesalahan dan bagaimana cara nyapunya ya, istilah bahasa anak gaul sekarang ya, biar kayak kita bersih lagi, itu banyak kalau misalnya teman-teman belajar di kelas public speaking atau mungkin teman-teman punya mentor public speaking tersendiri, itu pasti banyak yang mengatakan bahwa jam terbang yang akan bisa mengantarkan kita ke situ, ya kan? Kalau jam terbang kita masih kayak newcomers atau newbie gitu, kayak wow, akan sedikit insecure ke diri kita sendiri. Terus satu, yang kedua pasti mereka akan mengatakan bahwa di sesi-sesinya mereka first impression itu penting. Gimana opening lu pada saat nge-MC, opening lu pada saat baca berita, opening lu pada saat siaran, sepersekian second pertama itu sangat menentukan lu failed atau enggak. Tapi buat gue adalah gini, salah ya salah gitu kan. Jadi jangan karena ada materi itu terus pikiran lu kebeban opening gue harus bagus, opening gue harus mentor, opening gue harus grande gitu kan. Semakin lu berpikir seperti itu, semakin kayak lu terbebani, jadinya lu nggak lost dan jadi nggak jadi diri sendiri gitu kan. Kalau gue mikirnya ya udah, ini orang lain udah percaya sama gue, berarti secara langsung mereka tahu skill dan juga kapasitas gue, jadi gue akan melakukan yang terbaik. Once nanti gue kecelitut atau melakukan kesalahan, kepletot gitu kan. Gue tipe orang yang awalnya gue fokus sama kesalahan gue, Nan. Ya. Jadi kayak, tapi kesini karena gue fokus sama kesalahan gue jadi nggak fokus ke part-part berikutnya. Nah itu kan kita harus evaluasi tuh. Nah habis itu gue jadi kayak mikirnya gini, oke, gue salah tadi, tapi ya udah masa iya gue mau ke depannya salah mulu sih. Ya udah, yang salah kesininya gue harus nampilin yang terbaik. Bisa dengan cara apapun itu, tergantung dari skill lu tersendiri kan, nggak mungkin ya gue ngasih tips lu ngelawak aja
nggak adil dong kalau misalnya kita nggak punya sense of humor yang tinggi, ya kan? Ya. Jadi intinya adalah the best aja after lu melakukan kesalahan, gitu. Jangan terlalu fokus sama salah lu, tapi fokus sama garis akhir. Karena bisa aja kesalahan lu kecil, terus kemudian kesananya itu kamu jadi jadi intentionnya audience gitu loh. Ya. Wih, gila MC-nya keren nih, bla 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 gitu sih. Wah, Semi Bastian, 29 tahun Kak Sem? 26. 26, mentor Speak Project, announcer 103 Pop FM Jakarta, dan news presenter TVRI atau Turi ya kalau tadi di episode sebelumnya. Oke, yang di highlight dari tipsnya Semi yang pertama ekspektasi memang harus diturunin, nggak usah terlalu mikirin opening kita harus membahana gitu ya, harus luar biasa, harus pecah. Karena nggak semua orang juga bisa menemukan momentumnya, apakah harus ngelucu cara ngebukanya, kita punya caranya masing-masing. Lalu ketika melakukan kesalahan, kita harus punya mindset bahwa kita ditunjuk karena kita adalah orang yang tepat dan pantas ya Sam ya. Sehingga mindset tersebut akan mengantarkan kita lebih confidence di barusan motor lewat. Di kesempatan ngomong selanjutnya. Makin ke depan. Yamaha dong. Oke Sam, thank you Sam. Nih berarti setelah acara kalau misalkan ada kesalahan, lu pernah buat notes kah? Lu pernah melakukan apa? Atau mungkin lu meminta maaf gitu ke pihak-pihak terkait? Oh, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali rekan Anan Prananca. Luar biasa. Iya. Jadi gue tipe orang yang, maksudnya gue ini kalau ngomongin diri gue sendiri ya bukan gimana-gimana, gue tipe orang yang pengen, ya siapa sih semuanya pasti pengen maju ke depannya ya, dan gue tipe orang yang masih selalu belajar. Jadi once gue dapat pekerjaan apapun, entah MC, berita, atau presenter atau sebagainya, di akhir acara gue selalu datangin either itu kru atau panitia atau IO atau apapun itu jenis namanya, gue selalu ngomong ke mereka, saya thank you pertama, terus yang kedua, gue selalu ngomong sama mereka, ada evaluasi nggak buat gue. Tapi gini, kadang-kadang kan kita culture-nya orang Indonesia suka culture budaya timur ya, nggak enakan, terus kemudian kayak, bagus kok, bahasa istilah sekarang tuh peres gitu kan. Tapi gue lebih ke how to-nya gini, Kak, tadi gimana evaluasinya? Kalau misalnya ada yang salah, kabarin aja ya, gini gitu kan. Nah, ketimbang kalau kita misalnya ngomongnya, Kak, gimana tadi evaluasi dong, bagus nggak? Kalau kata bagus nggak kan antara ada dua dong, bagus atau enggak dong. Pasti mereka akan ngomong, oh bagus kok, thank you. Tapi kalau gue lebih ke kayak, Kak, kalau misalnya tadi ada yang kurang, kasih tau ke gue ya, biar nanti ke depannya gue lebih baik lagi. Evaluasi dong, gue bilang kayak gitu. Nah, orang yang akan terbuka sama kita dan udah enak sama kita, itu pasti akan, Sami tadi lu ngomongnya kecepatan di sini. Dan itu kita harus siap konsekuensinya. Karena kadang-kadang kita udah ngerasa kita menampilkan terbaik, tapi ternyata ada evaluasi banyak banget nih. Ada yang bikin kita down, ada yang bikin kita kayak, ya MC gue ternyata jelek banget ya. Nah, itu justru buatku itu sebagai kayak imunnya gue untuk kedepannya, oke, di part ini jadi gue harus kayak gini, di part ini gue juga harus kayak gini. Jadi jangan, ya yang tadi lu bilang, jangan ekspektasi lebih ke diri kita, karena yang lihat dan nilai kita itu orang lain, bukan diri kita. Gitu. Wah, luar biasa, Sami Bastian. Thank you Sam atas ngobrol-ngobrolnya. Dan mungkin yang bisa saya tambahkan terakhir, teman-teman, kita tahu ya, pasti ada rule of three, opening, body content, dan juga, wah ini bahaya nih. Jadi tengah soalnya. Oke, kita ulang ya. Opening, body content, dan closing. Porsi yang paling besar, yang paling memberikan kesan, yang paling sering diingat orang berdasarkan data adalah di bagian closing. Jadi ketika kita melakukan kesalahan di opening, konten, jangan lupa tebus di closing dengan menyimpulkan atau membawa satu quotes atau wisdom yang pernah kamu dengar dan relevan dengan topik yang sedang dibicarakan. Thank you Sami Bastian. Silakan kalau mau follow di Instagramnya di mana Sam? Aduh, @samibas20. Tulis dong Nan, @samibas20. Oke, nanti gue tulis. Nyusahin ya. Instagram baru gue yang kemarin nggak bisa hack. Iya. Tapi meskipun baru, followers juga udah banyak loh Sam. Oke, jangan lupa juga subscribe Berani Bicara atau Instagramnya di @berani_bicara_ atau di @anan_pranaanca. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you Sam.